Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, pujian puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki dan berada di bulan Ramadan, yang mana di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak kebaikan, begitu banyak keberkahan, begitu banyak pengampunan kepada kita. Karena itu, mari kita simak-sama kaji materi ibadah. Apa saja ibadah-ibadah yang utama dan penting kita lakukan selama Ramadan, apa saja keutamaan-keutamaan ibadah itu, dan fadilah-fadilah dari ibadah-ibadah itu. Karena itu, mari simak penuturan dari kakak di sini. Semoga apa-apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat, bisa difahami, dan yang terpenting bisa diamalkan dalam kehidupan kita semua, dan otomatis dan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, seluruh pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menegaskan dari pernyataan dan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang mana di situ Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, sebagai model penerapan hukum-hukum Islam, menegaskan dalam sabdanya. Di situ Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa di antara kalian shoma Ramadan, yang berpuasa Ramadan dengan penuh rasa keimanan dan rasa ihtisab. Ihtisab itu kehati-hatian. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang telah lalu. Nah, pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian dimanapun berada, di sini menegaskan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita beragam kenikmatan, beragam kebaikan, beragam keberkahan, dan bahkan diampuni dosa-dosa kita di masa lalu jika syaratnya kita melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keyakinan, penuh kesungguhan bahwa ini memang perintah Allah untuk kebaikan kita, dan penuh kehati-hatian. Kehati-hatian dari apa, adik-adik sekalian? Kehati-hatian dari pekerjaan-pekerjaan, amal-amal, keburukan-keburukan yang mungkin tidak hanya bisa membatalkan puasa kita, atau bahkan bisa juga mengurangi nilai dan pahala puasa yang kita lakukan. Tentu kalian tidak mau kan? Kalian dari sahur, menahan lapar, haus, menahan tidak berkata kotor, tapi ternyata karena kekurang hati-hatian, maka pahala puasa kalian dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua tidak mau, dan tentu kita semua tidak menginginkan hal itu. Karena itu, pada kesempatan kali ini, kakak akan menyampaikan amalan-amalan yang bisa menambah kesempurnaan puasa dan kesempurnaan Ramadan kita. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, amalan yang paling utama yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah puasa. Karena memang Ramadan adalah bulan wajib untuk berpuasa. Secara bahasa, apa puasa itu? Secara bahasa, puasa itu bermakna menahan. Dan secara istilah syar'i, puasa itu menahan diri secara sadar dan sukarela
dari hal-hal yang membatalkannya dimulai sejak fajar, subuh, sampai waktu petang atau maghrib. Nah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diminta untuk menahan itu. Hadisnya tadi sudah kakak sampaikan di awal. Kakak ulang, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Kita diminta menahan itu. Menahan makan, menahan minum. Padahal makan dan minum di bulan-bulan yang lain dibolehkan. Tetapi selama 1 bulan, di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan, bukan melarang ya, menahan. Yang namanya menahan itu ada saatnya dibuka nanti. Kalau melarang, sama sekali tidak boleh. Tetapi Islam mengajarkan keseimbangan. Islam tahu bagaimana kondisi manusia, apakah dia sanggup atau tidak. Maka puasa artinya menahan. Hanya ditahan supaya tidak makan, tidak minum, dan hal-hal yang membatalkannya sejak dari waktu fajar atau subuh sampai waktu petang atau maghrib. Nah, ini sesuai dengan kondisi manusia, sesuai dengan kesanggupan manusia. Kalau melebihi ini, pasti manusia tidak akan sanggup. Maka, dalam puasa Ramadan, nanti ada sunnah-sunnah yang harus kita jalankan. Apa itu contohnya? Misalkan, mengakhirkan sahur. Diakhirkan sahurnya adik-adik sekalian. Biar apa? Biar kuat badannya. Kemudian sunnah yang berikutnya, mendahulukan atau menyegerakan berbuka. Luar biasa indahnya ini. Sahurnya diakhirkan, bukanya disegerakan. Untuk apa? Untuk keseimbangan kebutuhan hidup kita. Kita masih butuh makan, kita masih butuh minum, tubuh kita butuh asupan gizi, butuh asupan cairan, dan itu didapatkan ketika kita menjalankan sunnah-sunnah ketika kita sedang berpuasa. Menarik bukan? Nah, kita akan bahas kembali ibadah-ibadah apa lagi sih yang paling utama selama Ramadan? Tentu setelah kita rehat berikut ini. Dan ingat, jangan kemana-mana, tetap bersama kakak di acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita berjumpa kembali di acara kesayangan kita, acara WIB Waktu Indonesia Belajar, bersama saya Kak Rahmat di sini. Baik, kita lanjutkan seluruh pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian dimanapun berada. Apa ibadah yang utama yang dilakukan selain puasa? Ada yang tahu? Coba kita ingat-ingat. Dari kecil dulu kakak dan adik-adik sekalian pasti ada yang ditunggu-tunggu kalau malam ketika berada di bulan Ramadan. Apa itu? Ya, sholat tarawih. Sholat tarawih termasuk ibadah yang sangat dianjurkan kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan. Mengapa dianjurkan? Karena sholat sunnah tarawih hanya ada di bulan Ramadan saja. Di bulan yang lain tidak akan pernah ada yang namanya sholat sunnah tarawih. Maka sholat sunnah tarawih dalam fikih termasuk dalam kelompok sholat sunnah yang dianjurkan atau sunnah muakkadah bahasanya. Adapun sholat sunnah tarawih ini apa pahalanya adik-adik sekalian? Nah, mari kita simak penuturan dari Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini Nabi kita Muhammad SAW menyatakan kepada kita, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Hampir mirip bukan dengan dalil puasa tadi, tapi di sini Nabi menyatakan man qama. Barang siapa yang berdiri untuk sholat malam di bulan Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Kita perhatikan baik-baik. Kita berpuasa dengan penuh keimanan, dan juga kita sholat malam dengan penuh keimanan dan ihtisab, Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu. Betapa mulianya dan betapa maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita diberikan adik-adik waktu 1 bulan penuh. Untuk apa? Untuk membersihkan diri,
untuk menyucikan diri, untuk memperbanyak amal ibadah, dan untuk memberikan peluang kepada kita supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Luar biasa, subhanallah. Maka, sholat tarawih yang termasuk dalam sholat malam dan hanya boleh dikerjakan selama bulan Ramadan saja, jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian malas untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih. Sayang. Mengapa? Karena sholat sunnah tarawih sekali lagi hanya ada di bulan Ramadan saja. Tentu kita semua menginginkan sholat sunnah tarawih dalam bentuk berjamaah ke masjid, ke musola, ke surau, ke langgar dengan kesenangan dan dengan kemeriahan. Tetapi untuk kondisi kita saat ini, di mana bangsa kita sedang dilanda wabah COVID-19 atau Corona, maka lebih utama mengerjakan sholat sunnah tarawih pun juga di rumah. Sembari ayah menjadi imam, adik-adik menjadi makmum, bunda menjadi makmum, kita rakit kebersamaan, kita rajut kebersamaan itu dalam bingkai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana sholat sunnah tarawih itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu riwayat disebutkan kalau sholat malam itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Karena apa? Saking lamanya berdiri. Sedangkan kita umatnya tidak perlu dan tidak harus mengikuti sampai kaki kita bengkak-bengkak. Nanti kalau kaki kita bengkak-bengkak, justru tidak ada yang mau sholat sunnah tarawih. Tapi bagaimana? Dikerjakan semampu kita, dikerjakan semaksimal kita, seenak kita, tapi tetap dibingkai dalam aturan-aturan hukum Islam yang berlaku. Nah, pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian dimanapun berada, karena sholat sunnah tarawih ini menjadi amalan yang utama dilakukan di bulan Ramadan, maka kakak menghimbau, mengajak kepada pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, ayo kita rajin, ayo kita bersegera, ayo kita berlomba-lomba melakukan sholat sunnah tarawih di rumah-rumah kita, bersama keluarga kita. Toh, sekali lagi, sholat sunnah tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan saja, tidak ada di bulan yang lain. Pahalanya luar biasa besar, karena Rasulullah SAW menyatakan, perhatikan baik-baik, sholat sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan pahala sholat wajib di bulan yang lain. Oh, luar biasa besar, luar biasa, begitu indahnya agama ini. Betapa indahnya dan mudahnya agama ini untuk kita kerjakan. Maka, adik-adik dan pemirsa TV-mu yang masih malas untuk melakukan sholat sunnah tarawih karena kekenyangan ketika berbuka, mulai dirubah kebiasaannya. Berbuka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apa sunnahnya? Minum air putih, makan kurma secukupnya. Kalau Rasulullah makan 3 butir. Makan secukupnya. Supaya apa? Supaya perut kita tidak menjadi terlalu kenyang dan malas untuk beribadah di malam harinya. Seandainya kita mau mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam berpuasa, dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, niscaya kita akan mendapatkan kesehatan. Tidak hanya kesehatan secara fisik kita saja, tapi juga sehat secara ruhiyah atau ruhani kita. Karena apa? Rasulullah SAW mencontohkan semuanya berdasarkan wahyu dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa berikutnya? Biasanya yang mengikuti sholat sunnah tarawih itu adalah sholat sunnah witir, yang biasa kita kerjakan dalam hitungan ganjil. Dan biasanya yang umum di negara kita adalah 3 rakaat. Sholat witir ini adalah sholat sunnah penutup dari sholat sunnah. Karena itu biasanya sholat witir ini dikerjakan ketika tarawih selesai, dilanjutkan dengan witir. Ini juga jangan ditinggalkan. Karena pahalanya sama dengan pahala sholat malam. Sama seperti hadis yang di awal tadi, bahwa sesiapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Sudah puasa, sudah sholat sunnah tarawih, sudah sholat sunnah witir, indah dan betapa besar pahala yang sudah kita kumpulkan pada hari itu.
Nah, masih ada lagi ternyata ibadah-ibadah yang utama dilakukan di bulan Ramadan. Apa saja? Jangan kemana-mana. Tetap di acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Kita akan kembali sesaat lagi. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Kak Rahmat di sini dalam acara kita WIB Waktu Indonesia Belajar. Pemirsa TVmu dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, ibadah yang berikutnya yang utama kita lakukan di bulan Ramadan adalah Tadarus Al-Quran. Mengapa Tadarus Al-Quran penting? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka Kakak akan sampaikan sedikit kisah pada masa Rasulullah SAW yang menunjukkan betapa pentingnya orang-orang yang gemar dan memiliki kesenangan bertadarus Al-Quran. Pemirsa TVmu dan adik-adik sekalian dimanapun berada, suatu ketika siang hari itu di kota Madinah, Rasulullah SAW sedang berkumpul dan berbincang bersama para sahabat-sahabatnya. Berbincang tentang perkara-perkara agama, tentang perkara-perkara keumatan, dan biasanya dalam kesempatan berbincang itu Rasulullah SAW menjawab pertanyaan sahabat-sahabatnya, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum agama atau masalah-masalah yang lain. Di saat Rasulullah SAW berbincang itu, tiba-tiba ada seorang sahabat memiliki julukan Ibnu Ummu Abd, anaknya seorang pembantu. Dia nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud, dan ketika itu Ibnu Mas'ud sedang memanjat pohon kurma. Ibnu Mas'ud ini dalam riwayat tubuhnya kecil, badannya kurus karena sering berpuasa dan hidup dalam kondisi yang kekurangan. Nah, maka ketika Ibnu Mas'ud ini memanjat pohon kurma, tersingkaplah betisnya dan kelihatan betisnya yang kecil itu. Nah, para sahabat semua tertawa memperhatikan betis dari Ibnu Mas'ud itu. Tetapi ketika para sahabat itu tertawa, adik-adik sekalian, Rasulullah marah dan melarangnya. Cukup, diam. Dan Rasulullah melanjutkan lagi, seandainya betis Ibnu Mas'ud itu ditimbang di hadapan Allah dan dibandingkan dengan bukit Uhud yang ada di belakang kita, maka niscaya betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat pahalanya, lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada bukit Uhud. Seluruh sahabat terdiam dan terperangah. Apa gerangan yang menyebabkan betis Ibnu Mas'ud yang kecil itu tetapi di hadapan Allah lebih berat dibandingkan bukit Uhud yang besar? Ternyata jawabannya adalah Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud ini adalah salah satu di antara sahabat Rasulullah SAW yang sangat gemar membaca Al-Quran dan sangat gemar mempelajari ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Luar biasa betapa dahsyatnya kedudukan ahli Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di bulan Ramadan, pemirsa TVmu dan adik-adik sekalian, mari kita perbanyak tadarus Al-Qur'an. Karena tadarus Al-Qur'an adalah ibadah yang utama dilakukan ketika kita berada di bulan Ramadan. Bayangkan adik-adik sekalian, pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, pahala dari membaca Quran itu adalah 10 kebaikan. Rasulullah melanjutkan, lam aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Di ayat Al-Baqarah itu kan awalnya alif lam mim. Nah, itu bukan satu huruf. Rasulullah melanjutkan, walakin tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, itu sudah mendapatkan 30 pahala kebaikan. Itu hanya dari bacaan alif lam mim. Adik-adik bisa bayangkan jika seandainya pemirsa TVmu, adik-adik sekalian, sehari membaca 1 juz Al-Quran. Berapa banyak pahala yang sudah dikumpulkan. Kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan di hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka bulan Ramadan, bulan yang penuh kebahagiaan, bulan yang penuh kebaikan adalah bulan yang paling pas, yang paling tepat
untuk kita mau belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Karena apa? Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita semua mengaku bertakwa. Kita semua mengaku sebagai orang beriman. Maka sudah seharusnya konsekuensi dari pengakuan itu, kita pun mau sering-sering dan rajin-rajin membuka Quran kita, membaca Al-Quran kita. Toh, sekali lagi, pahala yang didapatkan dari membaca Al-Quran itu adalah pahala yang luar biasa besar. Tadi kakak sudah sampaikan, satu hurufnya 10 kebaikan. Coba kalau adik-adik membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada berapa huruf itu? Tinggal dikalikan dengan 10. Meski nanti kalau pas baca Quran, nggak boleh ya, dihitung-hitung pahalanya nggak boleh, dihitung hurufnya, dihitung pahalanya, repot nanti adik-adik sekalian. Nah, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, dan bulan Ramadan adalah bulan berlimpah pahala. Membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kemudian kita mempelajari Al-Quran adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan para ulama. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, adik-adik, kalau pas bulan Ramadan, terbiasa menghatamkan Al-Quran itu selama 1 bulan itu 90 kali. Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, terbiasa menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali. Kalau kita, mungkin cukup 1 kali. Atau bisa juga ada yang 2 kali atau 3 kali. Tetapi sekali lagi, khatam bukan tujuan kita, tetapi tujuan kita adalah sering-sering membaca, mentadaburi, mentafakuri. Supaya apa? Supaya kita benar-benar faham dengan isi Al-Quran itu. Supaya kita benar-benar memahami, supaya kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran itu. Jangan hanya sekedar untuk berlomba menghatamkan saja tanpa memahami maknanya. Karena ketika kita hanya membaca tanpa memahami maknanya, kita tidak akan pernah tahu apa kandungan isi Al-Quran, yang kita tahu hanya sekadar membacanya saja. Nah, kebiasaan dari Rasulullah SAW, para sahabat dan ulama-ulama salafus soleh ketika berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu harus kita contoh, harus kita ikuti, harus kita praktekkan. Kita buang yuk rasa malas kita buang rasa kantuk kita, dibiasakan. Setelah sholat subuh baca 2 lembar, setelah duhur 2 lembar, setelah asar 2 lembar, maghrib, isya 2 lembar, 1 juz lengkap. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, maka mari kita perbaiki lagi ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan, kita perbaiki lagi ibadah-ibadah kita di bulan yang mulia ini, dan semoga tayangan yang apa kakak sampaikan di hari ini mampu memotivasi pemirsa TVmu dimanapun berada adik-adik sekalian. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dalam menjalani ibadah Ramadan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa senantiasa ada di acara WIB Waktu Indonesia Belajar untuk memahami ibadah-ibadah yang lain, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.